Hai guys, selamat datang di channel MFU Max Film Universe. Di video kali ini, kita akan membawakan sebuah alur cerita dari film Don't Look Up yang dirilis tahun 2021. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kami mau memperingatkan jika konten ini akan berisi spoiler yang bisa saja mengganggu kamu yang belum menontonnya. Jika hal tersebut tidak masalah buat kamu, silahkan tonton sampai selesai alur cerita film ini. Keep enjoy! Film diawali ketika Kate Dibiasky, mahasiswa pasca sarjana, menemukan komet yang berukuran sangat besar. Penemuannya tersebut mendapat apresiasi dari sang dosen, yaitu Profesor Randall Mindy, yang beranggapan kalau keberadaan komet tersebut belum pernah ditemukan oleh ilmuwan manapun, dan langsung diberi nama komet tersebut sebagai Komet Dibiasky. Namun, ketika diteliti lebih dalam, Profesor Mindy pun sadar ternyata komet tersebut mengarah ke bumi dan bahkan akan bisa memusnahkan seluruh umat manusia. Komet ini kurang lebih luasnya 5-10 km dan akan sampai ke bumi sekitar 6 bulan 14 hari lagi. Dr. Mindy melaporkan temuannya ini kepada Dr. Calder dari Pusat Antariksa Kennedy. Dr. Calder tahu temuan ini begitu penting sehingga langsung dilaporkan kepada Kepala Kantor Koordinasi Pertahanan Planet, Dr. Olga Thorpe, yang bisa dipanggil juga dengan Teddy. Kemudian, Kate dan Dr. Mindy dibawa langsung ke DC untuk memberikan laporan tersebut kepada Jenny Orland, sang presiden. Mereka sangat berharap presiden bisa berkoordinasi dengan NASA. Sayangnya, penjelasan Kate, Dr. Mindy, dan Teddy sangat tak dipedulikan oleh Orland, yang menganggap penemuan mereka akan merusak citra politiknya. Dan Orland pun menyuruh mereka tunggu dan amati saja, yang mana membuat Kate kecewa atas keputusannya tersebut. Hal ini membuat Kate dan Dr. Mindy mengambil langkah untuk menyebarkan penemuan mereka tersebut kepada masyarakat melalui acara televisi nasional. Namun, lagi-lagi perkataan mereka tak mendapat tanggapan yang serius, yang membuat Kate kehilangan kendali atas emosinya. Kemarahan ia di TV menyebar luas dan Kate dijadikan bahan lelucon oleh masyarakat. Bukan hanya itu, pacarnya Kate sebagai seorang penulis artikel berita pun juga mencampakannya. Mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing dan menjalankan keseharian seperti biasa sambil terus menyebarkan informasi komet ini melalui media online. Beralih ke berita yang sangat hot, yaitu Presiden Orland terjebak skandal dan banyak kebrengsekan lainnya yang terbongkar. Hal ini menyebabkan Orland akan kalah di pemilu paruh waktu yang akan diadakan 3 minggu lagi. Tak berselang lama, FBI membawa Kate dan Dr. Mindy, begitupun dengan Teddy, dibawa kembali ke Gedung Putih atas permintaan Presiden. Karena Presiden bertujuan untuk memulihkan citra baiknya kembali atas skandalnya, dengan berusaha menghentikan komet tersebut dan bekerja sama bersama NASA untuk meledakkan komet tersebut dengan nuklir, supaya komet tersebut melenceng dari jalur. Dan Orland akan berencana menginformasikan secara langsung kepada seluruh rakyatnya, dan hal itu pun berhasil meningkatkan kepercayaan rakyatnya kembali kepada Orland. Atas pernyataan presiden tersebut, akhirnya berita komet ini banyak diinfokan di mana-mana, baik melalui sosial media, majalah, dan televisi, yang mana Dr. Mindy banyak diundang untuk menjelaskan perihal jatuhnya komet tersebut, dan banyak juga yang bilang Dr. Mindy tampan, sehingga kepopularitasannya meningkat dan banyak orang yang menyukainya. Karena kepopularitasannya meningkat dan banyak yang suka, akhirnya Dr. Mindy terikat hubungan gelap dengan penyiar acara TV bernama Brie. Hingga pada waktu peluncuran roket untuk mencegah komet ke bumi pun akan dilakukan. Roket berhasil terbang ke angkasa dan semua pun gembira. Di sela kegembiraan tersebut, Orland dipanggil oleh Peter, pemilik perusahaan teknologi terbesar di Amerika, yang bernama Bess, untuk berbicara. Dan tidak berselang lama, roket yang baru diluncurkan tersebut berbalik arah kembali ke bumi, sebab peluncuran itu dibatalkan oleh Presiden secara sepihak dan tiba-tiba saja tanpa berunding dan alasannya sangat kurang diterima. Kemudian, rapat umum pun dilaksanakan di Gedung Putih, yang mana Dr. Mindy diangkat menjadi Kepala Penasihat Sains Gedung Putih, sehingga dia ikut rapat tersebut. Sedangkan Kate dan Teddy tidak dilibatkan. Dalam rapat tersebut,
Peter memberitahu jika di dalam komet tersebut mengandung banyak emas dan material lainnya yang berharga, yang mana bisa membuat mereka tambah kaya dan alasan untuk meningkatkan ekonomi negaranya. Jadi komet tersebut akan dibiarkan menabrak bumi, dan Peter berkata jika perusahaannya mampu memotong komet itu menjadi beberapa bagian kecil, agar benturan ke bumi tidak menyebabkan kerusakan dan kemusnahan, yang mana hal ini sangat beresiko besar. Informasi ini pun disampaikan oleh Dr. Mindy kepada Kate dan Teddy di sebuah bar yang mana terdengar oleh pelayan dan pengunjung bar tersebut, dan memaksa mereka berbicara jujur atas yang terjadi sebenarnya. Di situ pun Kate kembali emosi dan muak atas apa yang dilakukan oleh para penguasa yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan Kate menyampaikan kepada semua yang ada di bar atas kebenaran yang terjadi, sehingga menimbulkan kekacauan massa. Kemudian Kate pun diasingkan oleh FBI. Dr. Mindy dan Teddy pun berpisah di tempat itu. Di sana pun Dr. Mindy bingung apa yang harus ia lakukan. Kate diinterogasi oleh FBI dan dituntut karena telah melakukan pelanggaran rahasia keamanan negara yang memancing kerusuhan dan kerusakan properti. Dan beruntungnya Jaksa Agung tidak akan menghukum Kate dengan syarat Kate tidak membahas dan menghasut terkait komet dan perusahaan BES. Kate tidak peduli dengan hal itu lagi dan bersedia menandatanganinya. Kate pun dilepaskan dan dia kembali pulang ke rumah menemui kedua orang tuanya. Kembali ke Dr. Mindy, dia ketahuan selingkuh oleh istrinya. Di apartemen, percekcokan rumah tangga pun tidak bisa dihindari. Akhirnya, istrinya pun meninggalkan Dr. Mindy yang sudah tidak sayang lagi kepadanya dan keluarganya. Mulai saat itu pun, Dr. Mindy mulai bingung apa yang harus ia lakukan, hingga akhirnya ketika di acara televisi, dia mengungkapkan kebenaran yang terjadi atas apa yang dilakukan pemerintah yang telah membohongi rakyatnya. Dan dia bilang pemerintah ini sudah benar-benar gila memecat ilmuwan yang mengungkapkan kebenaran, menghentikan peluang, maksudnya roket yang sudah diluncurkan tempo lalu, namun dibatalkan demi keuntungan yang dapat diambil dari material komet tersebut tanpa meninjau lebih lanjut resikonya. Tak berselang lama, Dr. Mindy langsung ditangkap oleh FBI dan langsung diasingkan seperti Kate, beralih kepada Kate yang sedang tiduran memandang langit di malam hari bersama teman yang baru dia kenal. Seketika Kate melihat kemunculan komet di langit, begitupun Dr. Mindy yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada istri dan anak-anaknya. Melihat kemunculan komet tersebut, seketika berhenti di tengah jalan yang mana menimbulkan kemacetan. Dr. Mindy pun memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa komet itu benar-benar ada dan sedang mengarah ke bumi sambil menatap dan menunjuk ke atas langit. Lalu Dr. Mindy menghubungi Kate dan mengajaknya bertemu. Mereka pun langsung merekam video keberadaan komet tersebut dan mengunggahnya ke media online. Banyak orang yang merepost dan menanggapinya hingga menjadi trending dengan slogan "Just Look Up". Tak mau kalah dan dianggap tidak bertanggung jawab, Orlen pun mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan semuanya akan baik-baik saja karena kami pemerintah sudah memiliki rencana untuk mengecilkan komet tersebut, maka don't look up. Jangan lihat ke atas, semuanya akan baik-baik saja, dan menganggap info yang disebarkan hanya untuk menakuti mereka. Hingga masyarakat Amerika dibagi menjadi dua kubu, yaitu Dr. Mindy dan Kate dengan slogan "Just Look Up", yang ingin segera menghancurkan komet tersebut karena sangat berbahaya. Dan ada kubu bersama Presiden Amerika dengan slogan "Don't Look Up", yang akan menangani komet tersebut dengan cara mengecilkannya. Dr. Mindy dan Kate dibantu oleh penyanyi Riley Bina yang diperankan oleh Ariana Grande dan DJ Cello yang diperankan Kid Cudi, menyanyikan lagu berjudul Just Look Up dan disiarkan secara langsung dengan melakukan konser musik agar seluruh dunia mendengarnya. Jangan mementingkan diri sendiri, dengarkan para ilmuwan yang berkualifikasi. Arti dari liriknya begitu dalam.
Hingga akhirnya beberapa negara bergabung seperti Rusia, India, dan Tiongkok. Jadi ketiga negara tersebut bergabung untuk misi menghancurkan komet Debyeski. Namun misi itu gagal karena baru saja terjadi ledakan besar di kompleks peluncuran Baikonur di Rusia. Sehingga menyisakan satu harapan dari misi yang akan dilakukan oleh BES dengan Amerika untuk memperkecil komet tersebut. Jika misi yang satu ini gagal lagi, maka berakhirlah semuanya. Hingga pada waktunya komet pun semakin dekat dan misi BES akan dilakukan. Semua jalan sepi sebab semua orang ingin melihat satu-satunya harapan yang tersisa untuk menyelamatkan bumi. Sedangkan Dr. Mindy, Kate, dan pacar barunya bernama Yoel akan membeli bahan makanan untuk membantu Dr. Mindy baikan kembali dengan istrinya. Dr. Mindy, Kate, dan Yoel sampai di rumah Dr. Mindy. Lalu istrinya membukakan pintu, kemudian anak-anak Dr. Mindy keluar, dan Dr. Mindy mengungkapkan rasa bersalahnya dan mau semuanya kembali seperti awal lagi. Istrinya pun di sana menerimanya masuk. Kate dan Yoel pun diajak masuk. Kembali ke misi yang akan dilakukan oleh BES. Semuanya sudah siap, ada 30 roket yang membawa mesin untuk mengecilkan komet tersebut. Seluruh dunia menyaksikannya. Saat peluncuran akan dimulai, roket nomor 22 terjatuh dan menabrak roket lainnya, menyebabkan 3 roket hancur dan ada 1 roket yang gagal terbang. Menurut Peter, semuanya akan baik-baik saja karena sudah mengantisipasi jumlah roket yang diperlukan. Beberapa mesin sudah menempel pada komet dan bersiap untuk mengecilkan komet tersebut. Namun mesin tersebut tidak berfungsi dengan baik dan malah hancur semuanya. Komet pun masih dalam kondisi utuh dan tetap menuju ke bumi. Peter dan Orlan pergi dari ruang kontrol dengan alasan pergi ke toilet. Semua orang di ruang kontrol pun panik dan pergi kabur untuk menemui keluarganya masing-masing. Dan kekacauan di seluruh dunia pun tak terelakkan. Semuanya takut karena tidak ada harapan lagi untuk bisa menghentikan komet tersebut. Kembali ke rumah Dr. Mindy, semuanya mempersiapkan untuk makan bersama. Tidak lama kemudian datang Teddy dengan membawa beberapa botol minuman. Semuanya pun berkumpul dan menghabiskan waktu untuk bersama dan berdoa bersama. Karena mereka tahu sudah tidak ada harapan lagi, cukup bisa berkumpul bersama orang-orang yang mereka sayangi. Meteor pun akhirnya menghantam bumi. Film pun berakhir. Bagaimana teman-teman dengan filmnya? Sebenarnya film ini bergenre komedi. Dan jika teman-teman menontonnya secara langsung, unsur komedinya pasti akan dapat. Sebenarnya, film Don't Look Up mengusung genre komedi gelap atau dark comedy. Soalnya, film ini menghadirkan komedi di tengah tema yang seharusnya memiliki kesan tragis dan bukan menjadi bahan candaan. Namun, jenis komedi tersebut biasanya hadir sebagai sebuah bentuk sindiran terhadap pihak tertentu. Dalam film ini, sindiran itu ditujukan kepada para politikus, pebisnis, hingga kalangan masyarakat biasa yang tak percaya dengan hal ilmiah. Sebab, pada film ini, para politikus benar-benar memanfaatkan keberadaan meteor itu demi kepentingan politik mereka. Begitu juga dengan para pebisnis yang lebih mengedepankan keuntungan dari meteor tersebut ketimbang keselamatan umat manusia. Menariknya, meski temanya tentang ancaman meteor, film ini justru cukup menyindir dan relate dengan kondisi dunia yang tengah kena pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir. Ups. Semoga pembahasan alur cerita film ini dapat menghibur teman-teman semua. See you in the next video. Bye-bye.